Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi batang naik di peluk. Selamat datang di Ngopilu. Apa kabar sahabat pemilih Ngopilu? Ngobrol pintar seputar pemilu. Program yang diinisiasi oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan publikasi dan edukasi seputar pemilu kada di 4 kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan kali ini di Ngopilu kita kedatangan tamu dari barat Pulau Bangka. Bisa nebak ya? Bangka Barat. Bangka Barat. Dan teristimewa ini yang ganteng-ganteng harus nemenin saya. Dan tema kita hari ini adalah kesiapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah 2020 di tengah pandemi COVID-19. Ini pandemi COVID sepertinya menghentikan dan meng-cancel banyak hal ya Pak Yang ya. Baik, saya ucapkan selamat datang dulu dengan tamu kita yang tampan ini. Apa kabar Bang Yulizar? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Gimana dengan Mbak Rina? Sehat? Alhamdulillah sehat, bahagia, sejahtera. Kalau baik aja itu kayaknya kurang puas ya, harus panjang lagi. Baik, beliau nama lengkap Yulizar SSMM, jabatannya Komisioner Divisi SDM Parmas dan Pendidikan Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat. Oke, Bangka Barat ini lagi pemilihan umum nih. Oke, sahabat pemilih, for your information, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Provinsi Bangka Belitung termasuk di dalamnya ada 4 kabupaten. Kabupaten Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Belitung Timur. Dan ini tamu kita dari Bangka Barat mau nanyain kesiapannya nih untuk menghadapi pemilu kada yang akan datang. Lagi marak-marak nih ya Bang ya. Iya. Pandemi COVID ini. Pandemi COVID memang berada di tengah-tengah pilkada kita. Iya. Tapi tetap ya. Apa tagline-nya Bang? Ya. Pilkada sehat, Bangka Barat selamat. Pilkada sehat, Bangka Barat selamat. Jadi biar kata pilkada akan berlangsung, jangan pernah takut karena tetap kita mengusung protokol kesehatan COVID-19. Baik Bang. Ya. Ini kan sudah sempat tertunda nih. Awalnya 23 September 2020, kemudian sekarang 9 Desember 2020. Nah, KPRI itu telah menetapkan nih. Nah, kira-kira sejauh mana nih kesiapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dalam menghadapi pemilihan kepala daerah 2020 ini? Ya. Baik, Mbak Rina, terima kasih atas pertanyaannya. Memang sejak tertundanya ya pilkada kita kurang lebih 3 bulan kemarin. Iya. Benar banget. Jadi kita memang walaupun ketika tertunda 3 bulan kita segera untuk karena yang merupakan putusan daripada KPRI dan DPD Dewan Perwakilan Rakyat kita ya. Jadi makanya kemudian tahapan harus segera dilaksanakan kembali. Yaitu kemarin dimulai pada tanggal 15 Juni ya 2019. Benar. Jadi kalau terkait Bangka Barat kita sejak awal memang sudah kita persiapkan terkait anggaran. Alhamdulillah anggaran kita tidak masalah. Jadi anggaran ini sangat berpengaruh terhadap proses tahapan ya. Benar sekali. Karena tanpa anggaran tentu tidak akan bisa jalan. Iya, ada anggaran akan ini. terhambat tahapan-tahapan kita. Alhamdulillah ini merupakan hal yang sangat krusial. Anggaran kita tidak ada masalah. Sudah ada kesepakatan dengan pemerintah daerah. Kita bisa melaksanakan ini untuk kegiatan tahapan Pilkada Bangka Barat tahun 2020. Yang kedua adalah kita sudah mempersiapkan penyelenggara kita, khususnya tenaga ad hoc di tingkat bawah. Ya. Jadi di internal kita. Jadi ini salah satu tahapan yang memang sudah kita laksanakan ini. Jadi rekrutmen PPK, PPS, PPDP itu sudah dilaksanakan. PPDP ya sekalian coklat kemarin Betul. Pak ya. Jadi
karena ini di suasana pandemi, otomatis salah satu yang mesti kita persiapkan adalah bagaimana meyakinkan masyarakat kita agar ketika mereka ambil bagian dalam kegiatan pilkada ini, mereka merasa aman. Merasa aman. Ini yang penting ya. Merasa aman saat mengambil bagian, merasa aman saat datang ke TPS, kemudian ikut diambil di coklit, itu ngerasa aman. Makanya sejak awal ketika sudah dilanjutkan kembali tahapan pilkada ini di awal Juni yang lalu, kemudian kami bersegera untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, kemudian jelas diantaranya adalah penyelenggara ke tingkat bawah, tadi PPK, PPS maupun PPDP. Kemudian yang terpenting juga karena ini harus meyakinkan masyarakat, kita juga berkoordinasi bekerja sama dengan pemerintah tingkat desa, kelurahan maupun kecamatan. Iya, karena sejak awal seharusnya memang kita harus menyampaikan kepada masyarakat. Nanti kok KPU menyuruh kita masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilih. Sementara sekarang kan sebenarnya pemerintah menyuruh kita standby di rumah, jangan keluar gitu kan. Jangan keluar, dia harus kabur. Nah, karena bahayanya corona ini. Makanya kami segera melakukan koordinasi ini dengan tujuannya melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan segmen yang ada di masyarakat kita, bahwa jangan takut untuk kerjasama atau mengambil alih atau ikut aktif gitu, ambil bagian dalam kegiatan pilkada ini, karena kami KPU sudah mempersiapkan fasilitas untuk masyarakat kita. Makanya kemudian kami selalu menyampaikan bahwa walaupun di suasana pandemi ini, kami menyampaikan bahwa nanti kami KPU tetap mengedepankan yang protokol kesehatan. Kemudian kita jelaskan protokol kesehatan apa. Ya, sampai kemudian nanti kan masyarakat itu ujung-ujungnya kan harus ke TPS pada hari H. Nah, bagaimana kita mengharapkan dan mereka meyakinkan, kita bisa meyakinkan mereka itu aman dan mereka percaya diri, kami aman datang ke TPS. Makanya kita sosialisasikan terkait protokol kesehatan yang akan dilaksanakan di dalam TPS nantinya, kemudian fasilitas-fasilitas yang tentu akan kita sediakan sehingga betul-betul nanti masyarakat aman. Dan ya harapan kita ketika selesai pilkada, pemimpinnya sudah kita dapati, yang menghasilkan pemimpin yang memang betul-betul mewakili masyarakat. Ya, harapan kita ya jangan ada lagi setelah itu ada klaster baru. Ada klaster baru ini yang klaster pilkada. Klaster pilkada gitu. Nah, itu setelah selesai terinformasikan bahwa ada 200 terpapar COVID. Nah, ini kan bahaya. Bahaya sekali. Bahaya, makanya kita sesuai instruksi pusat harus mempersiapkan khususnya protokol kesehatan yang dikedepankan dengan mengedepankan juga dengan tambahan prinsip penting itu prinsip kesehatan dan keselamatan. Nah, ini Mbak Ina. Benar, pilkada sehat Bangka Barat selamat. Nah, Mbak, di lingkungan istana sendiri, menurut berita yang saya baca nih, baru ada selesai MOU. Ya, betul. Dengan ini. Jadi kita memang ini penguatan ya. Jadi karena kita bekerja punya mitra, ya seperti Bawaslu gitu kan, pasti mitra abadi kita itu ya. Iya, mitra abadi penyelenggara. Penyelenggara pemilu. Kemudian ada pihak kepolisian itu kan, kemudian juga terkait COVID ini kami juga sudah melakukan PKS, ada kerjasama dengan tim gugus tugas penanganan COVID-19 ini. Karena ini penting, karena nanti berhubungan dengan ketika ada kegiatan tahapan di luar, misalnya ada misalnya nanti ketika masa kampanye misalnya ada nanti tim pasangan calon mungkin pasti mereka melakukan kampanye, kemudian dengan berbagai macam metode itu tentu di lapangan itu tentu harus mengedepankan protokol kesehatan. Makanya kami perlu bekerja sama dengan pihak gugus tugas agar nanti mereka bisa bekerja, bisa melihat apakah nanti kawan-kawan partai politik ini tim pemenangan atau tim suksesnya nanti bisa betul-betul melaksanakan atau mendepankan nama protokol kesehatan. Ini penting. SOP-nya di situ. SOP-nya, iya. Kemudian itu ya dengan gugus tugas kami juga. Alhamdulillah tadi barusan pagi tadi kita melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian. Ya di sini yang terpenting adalah pembahasannya bahwa bagaimana nanti kita berusaha bisa saling kerjasama khusus mereka untuk memberikan keamanan penuh terkait pelaksanaan tahapan pilkada ini. Kapolres Bangka Barat. Karena kenapa? Karena juga tentu pasti mereka dilibatkan dalam kegiatan tahapan-tahapan khusus kampanye. Pasti nanti para
tim daripada pas calon pasti mereka akan menginformasikan kepada pihak keamanan bahwa mereka melakukan kampanye di mana. Otomatis kan pihak keamanan akan mengantisipasi kendala-kendala apa dalam hal keamanan yang harus mereka persiapkan agar betul-betul nanti kegiatan kampanye itu bisa berjalan dengan damai gitu ya, dengan kondusif tanpa ada kerusuhan permasalahan yang akan terjadi gitu sih sebenarnya. Benar. Baik. Iya, ini terkait tahapan-tahapan yang sudah jalanin kemarin tanggal 28 itu MOU dengan ID ya, IMC sama BNN. IMC dan BNN ini terkait dalam tahapan pencalonan ya. Betul ya. Tahapan pencalonan sahabat pemilih for information itu akan berlangsung pada tanggal 4 sampai 6 September untuk pendaftaran pencalonan pasangan calon bupati dan wakil bupati dan termasuk di Bangka Barat ya. Betul. Ini bisa ada kemungkinan gitu, ada sengketa atau apa gitu. Langkah apa nih yang udah dilakukan oleh KPU Bangka Barat untuk meminimalisir prediksi sengketa pendaftaran calon atau kampanye yang ada di penetapan calon? Iya, betul Mbak Rina. Jadi memang dua tahapan ini memang sangat sering menjadi sengketa gitu ya. Benar. Sengketa kalau memang ada ternyata tim yang kalah ya. Apalagi misalnya secara aturan mereka memenuhi syarat misal 2%. Jadi ini kan mereka bisa mencari celah tadi. Mencari celah di mana kira-kira potensi bisa mereka ambil untuk jadi bahan gugatannya ke MK itu biasanya. Jadi makanya kami berdasarkan pengalaman ini kan Bangka Barat ini pengalaman nih. 2 kali pilkada, 2 kali ke MK. Jadi tentu 2 kali pilkada, 2 kali ke MK. Iya. Okay. Jadi harapan kita ini mudah-mudahan yang ketiga ini mudah-mudahan yang untuk 2020 ini mudah-mudahan tidak jangan sampai ke MK. Jangan sampai ke MK. Udah jauh mana pandemi Waduh, ini ya. ini tentu menjadi hal yang sangat membuat kita capek semua gitu ya. Iya. Makanya langkah-langkah kami pasti pertama kami selalu berikan sosialisasi kepada partai politik terkait aturan. Karena ini penting terkait hal-hal yang memang harus dipersiapkan. Apakah itu terkait pencalonan, kemudian terkait syarat calon pencalonan maupun kampanye. Karena ini potensi sangat krusial untuk dijadikan bahan sengketa. Jadi setiap kegiatan kami selalu menyampaikan, memberikan sosialisasi terkait aturan-aturan yang berhubungan dengan pencalonan. Saat ini kan memang lagi tahapannya pencalonan. Jadi tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September pengumuman gitu ya. Pengumuman pendaftaran. Sampai 31 Agustus. Nanti sebentar lagi tanggal 4 sampai tanggal 6 kita akan menerima pendaftaran pasangan calon. Tentu ini ada beberapa hal penting terkait syarat-syarat calon pencalon ini yang harus menjadi perhatian juga bagi kita dan juga untuk para calon tentunya. Jangan sampai nanti syarat calon ini atau pencalon ini menjadi dianggap sepele. Padahal ini bisa membuat pasangan itu gagal ketika akan mendaftarkan dia sebagai calon. Bakal calon. Karena banyak hal yang harus memang mereka penuhi terkait syarat calon maupun pencalonan. Jadi ini upaya kami. Yang kedua, kami selalu melakukan koordinasi dengan Bawaslu, Bawaslu karena ini penting. Kami selalu koordinasi mencari kira-kira potensi-potensi di mana saja yang nanti akan menjadi bahan-bahan gugatan sengketa daripada calon. Ya tentu kita bercermin kepada pengalaman kita di 2 pilkada sebelumnya yang selalu ke MK kan. Selalu ke MK. Okay. Tapi intinya itu tadi kita melakukan koordinasi, melakukan setiap kegiatan kita harus sampaikan kepada partai politik. Ya. Kita dokumentasikan, pastinya kita sampaikan filenya, jangan sampai ini menjadi bahan permasalahan di belakang. Kemudian tentu yang berikutnya adalah kami selalu intens menyampaikan informasi di media massa juga, di media cetak informasi terkait itu. Karena ini bahan backing data, backing data kita juga sebagai backup nanti. Kadang-kadang ada partai kami belum merasa diberikan sosialisasi oleh KPU Bangka Barat. Ada yang begitu Mbak Rina. Ya, ada yang begitu. Padahal kadang-kadang biasalah. Ini kan tim ini banyak. Kadang-kadang hanya sampai informasi yang dari kita sampaikan itu misalnya pengurusnya. Kemudian yang ranting tiap bawah nggak dapat informasi itu. Akhirnya mereka salah dalam pemasangan APK mereka salah, zonasi padahal sudah kita tetapkan bersama. Muncul kemudian ini protes. Setelah kita klarifikasi, kita punya bukti nih.
bahwa kita sudah selesai nggak partai politik tanggal sekian ini dokumentasinya. Nah itu yang penting. Jadi memang dokumentasi kemudian berita acara itu memang sangat kita perlukan. Krusial ya. Itu barang bukti yang harus barang ada. bukti harus ada. Karena itu tadi saya bilang di awal pihak yang kalah biasanya mencari-cari di mana kesalahan yang bisa dijadikan potensi untuk bahan gugatan mereka. Istilah kalau orang Bangka itu selak. Selak tadi. Jadi macam mana kita antisipasi jangan sampai ada selak lah pokoknya. Ada selak. Kita kunci lah selak ini. Iya. Karena sudah berkaca dari 2 kali pemilu kada itu ke MK. Jadi materinya hampir sama gitu kalau di pengajuannya. Kemudian juga kami juga tetap selalu memberikan sosialisasi dan penekanan juga lah kepada tenaga SHK kita khususnya PPDP kita yang pencoklit karena ini penting terkait data pemilih. Data pemilih juga rentan sekali untuk dijadikan bahan gugatan. Makanya kita selalu wanti-wanti bagaimana kita harus berupaya maksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Artinya mari kita mendata, mencoklit dengan baik. Ya, jangan sampai nanti di akhirnya misalnya kok masih banyak pemilih yang terdaftar dan pemilihnya pokoknya jangan sampai ini jadi selak. Sampai jadi selak. Jadi nanti orang bertanya tim yang kalah misalnya gitu kan. Kok di desa itu masih banyak yang tidak terdaftar pemilih di hari ada apa nih? Bagaimana kinerja keprofesional kawan-kawan PPDP ini? Jadi sejak awal kami berikan pemahaman, kemudian edukasi dan sosialisasi terkait bagaimana melaksanakan tahapan coklit dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan terpasti juga intern kita ad hoc yang lain misalnya PPK, PPS sudah terbentuk bagaimana koordinasi karena PPDP juga mereka tidak bisa bekerja sendiri pasti di backup oleh PPS dan juga PPK. Jadi ini harus memang ada bentuk kerjasama yang memang harus baik karena saling terinformasi hal-hal yang berhubungan dengan data tentunya. Karena pada akhirnya nanti kan data ini harus diplenokan, harus ditetapkan. Tidak kemudian PPDP yang harus diserahkan, tidak, tetapi seluruh. Dari mulai jajaran di bawah tingkat bawah sampai dengan kabupaten. Makanya ini wanti-wanti ya, data pemilih ini bagian yang krusial, yang penting ya. Nah sampai nanti ini menjadi bahan selak tadi oleh kawan-kawan mungkin pasangan calon atau timnya yang mungkin merasa kurang puas karena mungkin taruhlah karena kalah gitu kan. Tapi mudah-mudahan harapan kita ini tidak akan terjadi dan mudah-mudahan juga secara legowo lah. Iya legowo lah. Mudah-mudahan juga selisihnya jauh gitu ya. Jadi jangan sampai 2% gitu. 2%. Karena kan syarat 2%. Jadi kadang-kadang orang tuh sudah nerima sebenarnya. Tapi wah kita ini sebenarnya bisa bukan itu 20% kan? Hanya misalnya kayak kemarin kita yang terakhir. Selisih hanya 250 suara. Itu berapa persen? 0, sekian persen. Maka dicari. Untunglah kita menang di MK. Nah, itu berkat apa? Berkat memang kita backup data, backup jawaban kita semuanya kita ini. Dan pasti koordinasi ya kemarin koordinasi dengan stake terkait Bawaslu, KPU provinsi juga pastinya dengan KPRI. Begitu Marina. Profesionalitas. Iya, profesionalitas memang harus menjadi hal yang penting untuk setiap penyelenggara. Bener Bang, kalau dengerin PPK, PPS, kemudian PPDP, ini kayak bener-bener kalau pemilihan kepala daerah, pemilu sejenis apapun itu pasti jadi pesta demokrasi. Sampai ke masyarakatnya sebagai pemilih pun ikut menikmati rasanya berpesta demokrasi, bener-bener deh. Jadi benar-benar KPU tuh nggak bisa berdiri sendiri memang harus ada bantuan dari PPK, PPS, PPDP dan itu merupakan masyarakat awam yang direkrut menjadi badan ad hoc di Komisi Pemilihan Umum. Jadi benar-benar deh ini disebut dengan pesta demokrasi. Karena semua orang ikut, penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu. Gitu ya? Penyelenggara pemilu, kemudian peserta pemilunya, kemudian pemilihnya. Benar-benar semuanya ikut berpesta. Ya Bang, ini kan sebelumnya nih Komisi Pemilihan Umum itu tidak didampingi oleh relawan demokrasi. Pada awalnya tidak jadi kita sempat bilang ini pada narasumber sebelumnya saya bilang ini gimana nih kalau nggak ada relawan demokrasi kan sebelumnya ada relawan demokrasi pada pemilu sebelumnya. Ternyata Ternyata alhamdulillah
ada nih diadakan oleh KPU RI untuk relawan demokrasi, yaitu melalui surat nomor 630 garing PP 06 SD 06 KPU 8 2020 tentang pedoman pelaksanaan program relawan demokrasi pada pemilihan serentak tahun 2020. Nah, tahap rekrutmen sudah selesai nih ya, artinya untuk relawan demokrasi. Jadi mungkin ini Mbak Rina, mungkin kita sedikit berbeda. Jadi memang ini kan pengumuman ataupun surat yang disampaikan KPU itu memang agak sedikit terlambat begitu kan. Jauh-jauh hari memang kami sudah membuat program khusus sebenarnya. Jadi kalau kita kategorikan hampir sama lah dengan relawan demokrasi. Ya. Jadi prinsip kerja juga hampir sama, sasaran juga hampir sama. Ya. Cuma bukan nama relawan demokrasi. Jadi kami punya program khusus namanya kegiatan Natak Kampung. Kegiatan Natak Kampung. Jadi kegiatan kampung ini spesifik memang. Jadi ini merupakan salah satu kiat khusus kami, program khusus kami bagaimana kemudian bisa menyampaikan informasi ke seluruh masyarakat, ya seluruh masyarakat dengan segala segmennya agar informasi-informasi yang berhubungan dengan pemilu bisa didapatkan oleh mereka. Jadi prinsip sama. Jadi seluruh segmen ada. Jadi segmen-segmen yang ada di Relawan Demokrasi 2017 dan 2019 kemarin sama juga ada di kita. Jadi pemilih pemula, pemilih muda, komunitas, kelompok perempuan, masyarakat marginal, kemudian juga disabilitas semuanya sama. Tinggal perbedaan administrasinya. Artinya ini kan bentukan kita, bentukan KPU Bogor Barat. Mengapa kemudian kami tetap mempertahankan ini? Karena pengalaman kemarin hasilnya sangat signifikan terkait program kampung ini. Karena orang-orang masyarakat ini kan kadang-kadang mereka tidak tahu sama sekali sebenarnya siapa calon pemimpinnya, visi misinya apa, kemudian bagaimana cara memilih, ya bagaimana mencari pemimpin yang baik. Paling-paling di seputaran kecamatan kelurahan yang tahu. Tetapi di tingkat dusunnya yang jauh-jauh, kalau Bang Kampar itu boleh katakan banyak sekali tempat-tempat yang kalau memang kita tidak jemput bola, artinya tidak memberikan informasi itu secara langsung kepada pemilih atau masyarakat yang ada di pos-posan itu, mungkin mereka tidak akan menggunakan hak pilih mereka dan mungkin mereka tidak tahu kapan hari kapan hari pencoblosan. Makanya ini sama dengan program demokrasi, tapi pelaksanaannya berbeda. Artinya yang melaksanakan itu adalah PPK PPS. Jadi bagaimana kita memperdayakan PPK PPS itu mereka di samping mereka melaksanakan tugas tahapan yang memang melakukan mereka juga punya tugas khusus untuk melakukan kegiatan sosialisasi KPU kampung ini. Karena prinsip kita kan begini. Jadi ketika kita sudah menjadi penyelenggara pemilu, maka melekat kewajiban kita untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas itu. Jadi memang kami secara ini tidak ada program relawan demokrasi, tapi kami punya khusus program relawan kampung. Secara ini sebenarnya proses kegiatan dan sasaran outputnya sama dengan demokrasi, gitu Mbak Rina. Boleh. Ya sekarang sudah berjalan kami, sudah berjalan dan sejak awal mereka sudah melakukan sosialisasi. Maka tadi di awal saya bilang, jadi program Natak Kampung ini sudah disampaikan jauh-jauh hari ketika awal-awal tahapan melaksanakan pekerjaan berdasarkan prinsip kesehatan dan keselamatan bagi penyelenggara maupun stakeholder terkait. Pilkada sehat, Bangka Barat selamat. Itu harapan kita. Terbaru pilkada. Jangan sampai. Jangan. Ini. Jadi ini udah ada nih strategi dari strategi sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Bangka Barat ini KPU Natak Kampung. Nah, strategi lainnya biar tentang pemilu kada ini tersampaikan dengan baik oleh masyarakat selain dari KPU Natak Kampung. Ini pada dasarnya mungkin kita punya segi bentuknya mungkin yang berbeda, bentuk berbeda. Jadi tetap kita selalu strategi kita pertama memberikan pemahaman kepada penyelenggara kita di tingkat PPK PPS maupun PPDP kemarin bahwa mereka harus senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ini kan harus penting, jangan sampai hanya mengandalkan misalnya kalau dulu relawan demokrasi, tapi sekarang tidak, bahwa seluruh penyelenggara di tingkat ad hoc itu harus memberikan pemahaman sosialisasi kepada masyarakat. Itu yang pertama strategi kita. Yang kedua adalah kita selalu koordinasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah
ya apalagi yang berhubungan erat dengan kita, agar tugas penyampaian informasi sosialisasi tidak hanya kewajiban KPU Bangka Barat, tetapi seluruh terkait yang ada di Bangka Barat ini. Jadi tanggung jawab bersama. Semua. Iya, jadi makanya kami koordinasi dengan pemerintah daerah, mari kita sama-sama melakukan sosialisasi. Jadi kalau misalnya kita datang ke suatu instansi, misalnya ke Kesbangpol juga sama. Ketika mereka melakukan sosialisasi kedinasan mereka sampaikan juga bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan Pilkada Bangka Barat. Mari kita dukung, jangan golput, ya. Kemudian mari ambil bagian dalam kegiatan ini, bersama-sama memberikan pemahaman, sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat betul-betul peduli dan ya pada intinya nanti akan datang ke TPS pada hari Rabu 9 Desember 2020. Betul. Kemudian berikutnya kita terus melakukan koordinasi dengan melakukan sosialisasi di luar itu, misalnya kayak kemarin pagi ya baru saja kita ada kerjasama melakukan kegiatan sosialisasi pemahaman sama kepada Makodim ya, Markas Kodim Bangka Barat. Ya, ini sebenarnya agak spesial, belum pernah kita laksanakan. Iya, biasanya kan ke Polres gitu ya. Ya. Karena begini, tim Makodim kan petugasnya tidak semuanya berada di kantor ketika hari H itu. Mereka juga keliling. Benar. Karena mereka melakukan hal yang sama. Betul, karena mereka juga ada instruksi dari atasan itu ya, kira-kira bahwa mereka salah satu bagian yang memang penting untuk memberikan pengamanan terhadap bagian tidak terpisahkan. Betul, terhadap kegiatan tahapan pilkada itu khususnya di hari H. Makanya kami kemarin memberikan dan kerjasama bentuknya. Jadi memang ini keinginan daripada Makodim sendiri agar KPU bisa memberikan pemahaman sosialisasi terkait tahapan pilkada di Bangka Barat. Kemarin sudah kami laksanakan itu. Tujuannya sebenarnya agar mereka mengetahui sampai titik mana sebenarnya tanggung jawab kami sebagai TNI misalnya ketika melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pilkada ini. Kemudian apa yang harus kami lakukan kalau seandainya ada masyarakat bertanya. Sementara kami kan di tengah-tengah, harus netralitas kan. Nah, mereka ingin tahu jawaban itu agar mereka tidak salah ketika memberikan penyampaian kepada masyarakat. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah mereka harus tahu juga hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan ketika mereka berada di seputaran TPS. Karena mereka juga monitoring, memantau. Ya. Nah, ketika mereka mendapatkan informasi atau solusi dari kita, sehingga mereka mengetahui ternyata ada batasan-batasannya yang boleh. Nah, makanya ini penting kami lakukan sehingga alhamdulillah kemarin kegiatan kerjasama dengan Makodim Bangka Barat bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Itu ya. Kemudian juga banyak kita laksanakan. Jadi kami juga kalau di segmen Nata Kampung itu kan kalau di Radio Musi ada namanya program ke segmen perempuan ya. Kami juga di sini ada khusus dengan segmen berbeda. Misalnya kita mengambil di suasana yang berbeda. Mungkin kita bisa ngopi bareng gitu ya di warung kopi gitu ya, atau di kafe lah gitu kan. Kayak gini kafe sih ya. Nah, kita buat program khusus bahwa sambil ngopi gitu sama kayak gini, kemudian kita sampaikan sosialisasi kepada segmen tersebut sehingga mereka tahu dalam keadaan santai tapi informasi itu masuk ke mereka. Ya, kemudian ke komunitas juga kita sampaikan. Itu. Jadi ini banyak, apalagi ke depan ini memang itu. Jadi kami mencari potensi-potensi yang bisa masyarakat itu bisa ambil bagian, bisa mengetahui sehingga masyarakat itu kan kita ini diperhatikan oleh KPU gitu. Ini kan strategi. Ya. Tukang ojek misalnya, tukang parkir itu kami libatkan. Ya, karena gini, kami juga bagaimana bentuk kami memberikan apresiasi lah kepada mereka sebagai seorang ojek ataupun parkir. Kami memberikan jaket lah gitu, jaket parkir dengan tulisan di belakangnya Rabu. Jaket parkir. Iya, ini penting. Bener banget. Ini salah satu kiat kami agar ini kan di pasar itu kan ramai masyarakat. Banget. Jual beli. Kemudian petugas parkir berada di situ. Ya, makanya kami kerjasama dengan mereka. Silakan Pak, nanti tolong disampaikan. Yang jelas di sini sudah jelas jaket itu kan. 9 Desember 2020. Secara tidak langsung kan masyarakat melihat mengingatkan. Oh iya, sebentar lagi kita akan pilkada. Ya nggak mungkin orang nggak ke pasar kan Pak. Bener banget. Jadi kami atur nanti pokoknya. Silakan nanti dipakai jaket itu sembari nanti diinformasikanlah ke masyarakat. Bu, jangan lupa nanti ya
jangan golput, datang ke TPS nanti. Datang ke TPS, iya. Ke tukang ini juga gitu, sama ke tukang ojek juga sama sasaran kita. Ojek, Ketika mereka nganter penumpang ataupun iya. klien mereka kayak gitu kan, apakah itu ke pelabuhan atau ke pasar, ini mereka harapan kita mereka sosialisasikan. Ini kira-kira strategis bagi kami agar informasi ini tersampaikan kepada masyarakat luas. Terobosan ya. Terobosan. Kalau yang lain pasti kalau disabilitas pasti oke itu, Iya, pasti iya. merupakan hal yang harus kita sampaikan juga kepada segmen disabilitas ini, gitu Marina. Benar sekali. Jadi sambil belanja ngelihat, Oh iya, jangan sampai mengingatkan lupa gitu nih, kan, mengingatkan kembali ke Kembali. masyarakat. Oke banget tuh Bang. Oke, jadi salah satu strategi sosialisasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat memberikan jaket kepada tukang ojek dan tukang parkir. Itu ngingetin ya Bang, di Betul, belakangnya. iya. Jangan lupa pemilihan umum pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. Iya. Cakep. Betul. Cakep banget nih Bang. Betul. Terobosan nih. Jadi Terobosan. masyarakat terinformasikan tanpa harus merasa digurui Betul, gitu kan. Jadi nggak betul. perlu keinget dah tanggal sekian Jadi pilkada. tinggal melihat. Tinggal ngelihat. Tinggal ngelihat di oke. jaketnya abang ojek, abang parkir. Wah, Oh, tanggal betul Desember. sebentar lagi. Benar. Boleh nih. Terobosannya oke banget nih. Baik sahabat pemilih. Ini Bang, hari pemungutan suara ini kan 19 Desember 2020 gitu kan. Seperti yang kita omongin tadi, kayak jangan sampai ini terjadi klaster-klaster baru di TPS. Nah, apa nih yang udah disiapin oleh KPU Kabupaten Bangka Barat untuk menjamin pilkada sehat Bangka Barat selamat? Iya. Gitu. Betul, ini adalah hal yang sangat memilih di TPS itu adalah hal yang sangat penting. Dan ini tujuannya agar masyarakat datang ke TPS kan, otomatis TPS ini harus clear. Makanya di awal kami sudah menyampaikan, memberikan pemahaman, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, jangan takut datang ke TPS. Jadi ini merupakan hal yang harus kita laksanakan. Pertama tentu kita sudah sampaikan kepada masyarakat luas bahwa nanti TPS itu khusus nanti kita buat dengan ruangan terbuka, tidak pengap gitu kan, tidak di ruang-ruang tertutup. Ya kita upayakan di ruang terbuka, biar sirkulasi udaranya nyaman gitu kan, segar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, TPS itu harus sudah kita semprot, harus kita bersihkan, ya harus kita lakukan penyemprotan dengan disinfektan misalnya. Itu ya, ini upaya pencegahan. Kemudian juga tentu nanti TPS sesuai dengan standar protokol kesehatan, pasti nanti kita siapkan yang namanya sabun cuci tangan, hand sanitizer, kemudian face shield. Pasti untuk para pemilih yang ternyata tidak membawa masker, nanti akan kita berikan masker. Kemudian juga sarung tangan juga ada. Kemudian juga akan kita siapkan nanti alat pengatur suhu termogan kita, pengatur suhu tubuh kita juga ada. Kemudian tentu nanti sesuai dengan aturan, nanti bagaimana ketika ditermolkan ternyata ada yang 37 sampai 37,4 misalnya. Ini kan 77,3 kan itu kan maksimal. Iya. Tentu kita tetap layani mereka menggunakan hak pilihnya, tapi dengan tempat yang berbeda. Oh, ada bilik. Tetap, ya. Ada bilik Ya. dan tempat suara sendiri khusus untuk yang di atas 37,3 ya Bang, derajat Celcius. Itu antisipasi kita, jelas. Kemudian juga kita tadi berkoordinasi dengan kerjasama dengan gugus tugas, dengan dinas kesehatan. Kita juga bekerjasama dengan dinas kesehatan, bahwa nanti ada petugas di situ untuk memastikan bahwa posisinya paling tidak aman, mengingatkan masyarakat atau kita semua bahwa ini sudah jangan sampai melanggar protokol kesehatan. Jadi ini udah standar protokol kesehatan. Jadi silakan masuk gitu ya. Dan kemudian nanti kan harapannya ada gerak cepatnya ketika terjadi apa-apa. Karena di situ ada petugas kesehatan, koordinasinya gampang langsung untuk misalnya terjadi apa-apa, pingsan, misalnya tahu pingsan atau sakit tiba-tiba, kita segera koordinasi dengan pihak kesehatan atau ke puskesmas terdekat. Nah ini, jadi dengan kita mengedepankan protokol kesehatan ini, harapan kita ini sudah meyakinkan masyarakat merasa aman udah datang ke TPS, sehingga mereka tidak ragu, bimbang ragu lagi untuk ke TPS, takut apa nanti pulang ke rumah nanti kena terpapar COVID-19 kan atau tidak. Nah, harapan kita begitu, sehingga nanti mudah-mudahan masyarakat betul-betul ambil bagian, tidak golput, datang ke TPS walaupun dalam suasana pandemi non alam COVID-19 ini, Mbak Rika, begitu. Baik.
Jadi tetap aman, kondusif, yang jelas pilkada sehat Bangka Barat selamat. Ini tagline-nya ya. Tagline-nya harus begitu. Ini sebenarnya tugas berat kita sebenarnya membuat Bangka Barat ini selamat itu dengan pilkada ini. Iya. Ini namanya juga pesta demokrasi. Jadi semua jadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat, stakeholder juga. Betul. Dan yang terpenting sebenarnya salah satu untuk meyakinkan masyarakat itu bahwa kita dulu yang selamat, kita dulu yang sehat. Iya. Ya, sesuai prinsip tadi kan Sehat. prinsip mengupayakan prinsip kesehatan dan keselamatan. Jadi sebelum kita tuh mengajak masyarakat, penyelenggaraan dulu harus sehat. Harus sehat Artinya terlebih apa? dahulu. Harus bebas COVID dulu. Jadi seperti kemarin kita kan sudah PPDP itu kurang lebih ada 400 orang kita. 400 orang PPDP. Semuanya sudah kita rapid test. Di rapid test. Alhamdulillah semuanya non reaktif. Non reaktif. Nah, PPK juga sudah kita rapidkan, PPS juga. Jadi ini kan meyakinkan masyarakat, ternyata mereka merasa aman ketika PDP itu datang ke rumah masyarakat, coklat tidak takut lagi. Penyelenggara kita sudah di rapid test dan mereka semuanya dalam keadaan sehat. Nah, 400 ya Bang. Ya, 400 PPDP. anggota PPDP sudah di rapid test, kemudian PPK juga, PPS-nya sudah di rapid test. Ya. Jadi ini kan salah satu bentuk bagaimana meyakinkan masyarakat, bahwa jadi kita tidak takut lagi. Karena kan penyelenggara kita sering datang ke TPS, sering datang ke rumah masyarakat, bertemu langsung dan mereka tidak takut terjangkit karena penyelenggara kita sudah sehat, sudah di rapid test kan begitu. Ya, ini bagian penting juga ya meyakinkan masyarakat itu. Ya, bagian yang paling krusial dan diwajibkan ada di setiap tahapan, meyakinkan masyarakat bahwa pilkada sehat Bangka Barat selamat. Baik, sahabat pemilih, Bang, dalam pemilihan Bupati Bangka Barat tahun 2015, partisipasi masyarakat Kabupaten Bangka Barat itu 66,11%. Kemudian dalam Pilgub 2017, partisipasi masyarakat itu 62,8%. Nah, tapi ini yang kerennya pas pileg. Pileg Pilpres 85 ya. 85. Wow. Sangat luar biasa. Itu naiknya kan lebih dari target yang diberikan oleh KPRI gitu ya. Ini masanya masa pandemi nih. Masa Covid. Kita diminta untuk stay at home. Nah, target dari KPRI itu 77,5%. Gimana nih, Bang? Strategi apa yang bakal dilakukan dan yakinkan masyarakat bahwa 77,5% tingkat partisipasi masyarakat itu tercapai? Ya, ini memang sebenarnya lumayan nih tugas berat kita juga ya untuk mencapai target KPRI ini 77,5% ini. Apalagi kita melaksanakan pilkada ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi tetapi lagi-lagi kenapa kemudian kami rasakan penting untuk program khusus Natak Kampung ini? Karena Natak Kampung ini tadi menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di dalam kabupatennya, kecamatan, desa, bahkan di pelosok-pelosok terjauh yang ada di wilayah Bangka Barat ini. Maka ini salah satu yang menjadi program khusus kami agar walaupun dalam suasana pandemi masyarakat nanti bisa untuk menggunakan hak pilihnya itu. Jadi kami ini berdasarkan terus menerus melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat karena memang dampak COVID ini memang membuat masyarakat itu kecut sebenarnya, takut dengan virus yang sangat berbahaya ini. Makanya lantas kemudian kita berupaya semaksimal mungkin, bekerja keras lah, berkoordinasi dengan stakeholder kita terkait, tidak hanya ke Pemda, ke penyelenggara di ad hoc juga. Kemudian tim relawan Natak Kampung ini kita kerahkan ke seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan segmen yang ada. Harapannya apa? Inilah 77%. Ini bisa kita lampaui. Kita sih berharap 77,5% terlampaui. Bahkan sasaran kita beda itu. Ya. Ini apalagi kita Bangka Barat ini kan sebenarnya dikatakan adem tidak juga ya. Tapi mudah-mudahan untuk tahun ini Pilkada 2020 ini tidak sampai ke MK. Tidak sampai ke MK. Karena kalau terlihat dari tahap awal ya sampai dengan hari ini tahap pengumuman bakal calon sepertinya kita adem-adem saja, nggak ada permasalahan. Mudah-mudahan ini tetap berlangsung sampai dengan hari H dengan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, tidak sampai ke Mahkamah Konstitusi. Itu harapan kita bersama. Baik.
baik. Harapannya tetap Pilkada sehat Bangka Barat. Selamat. Baik, terima kasih banyak Bang Yulizar atas kehadirannya dari Barat Pulau Bangka datang ke KPU Provinsi. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama Mbak Rina. Dan sahabat pemilih, sampai kita di ujung acara. Saya Rina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.